kadang reviewer itu kan kerjaannya banyak dan dia gratis gitu. Jadi dia santai. Karena saya sering dimintain mereview juga, itu sampai dikirimin berkali-kali apa surat oleh mereka. Gini gimana deadline-nya sudah dekat. Apakah kamu punya masalah mereview lebih lama? Silakan beritahu, gitu, minta extension untuk kita mereview. Jadi eh, itu kalau memang prosedurnya apa yang diikuti dari jurnal-jurnal yang apa publisher ternama itu ya seperti Sage, Oxford itu tadi yang saya sebutkan, Taylor Francis, Springer itu kan. Nah, yang di luar itu memang lebih mudah, tapi harus bayar tadi. Jadi bayarnya hampir 20 juta. Itu kan besar itu tadi saya bilang tadi kan. Ya itu lalu sekarang mudah-mudahan itu betul ya disederhanakan ke Sinta saja, Sinta 2 itu kan bayar juga tapi kadang-kadang hanya murah ya, ya 2 juta nggak sampai 5 juta gitu. Nah, itu apa itu betul kalau betul itu ya. Jadi itu lebih memudahkan. Tapi walaupun Sinta 2 tapi kata Pak siapa Weni itu yang berbahasa Inggris Sinta 2-nya. Bahasa Inggris kan sekarang tidak terlalu masalah. Ada tulis bahasa Indonesia dulu kemudian suruh si apa namanya itu Google Translate itu atau ChatGPT itu untuk menerjemahkannya itu bisa. Nah sebetulnya ChatGPT itu dia mengangkat itu ya, memboosting apa boosting itu, kalau ada nama obatnya itu boost gitu ya, apa namanya, impus gitu ya. Dia mengangkat itu kualitas dari artikel sebetulnya ya, AI itu si ChatGPT itu. Walaupun tidak ada jaminan ya. Jadi kalau kita menulis minta tolong ChatGPT, kemudian kita kirim, itu tidak ada jaminan itu benar gitu. Mudah. Gitu. Jadi campur tangan manusianya itu tetap harus sangat tinggi kepada hasil karya yang dibantu oleh ChatGPT. Karena ChatGPT itu hanya ikut kepada perintah kita. Jadi perintah kita suruh apa, ini kurang ini kan. Kemudian kita tawarkan alternatif baru misalnya dari topik itu ya atau tulisan itu. Nah, dia juga nurut itu kan. Nah kayaknya yang baru ini lebih bagus katanya gitu kan. Jadi dia sangat-sangat bergantung kepada perintah kita. Dia memang membantu ya, suruh tulis dia tulis itu. Nah, tapi perintah kita itu, prompt kita itu sangat penting gitu ya. Nah saya enggak apa-apa saya bicara ChatGPT itu ya karena dia membantu kita. Uh, Sebetulnya kemudian kalau promptnya itu bagus, wilayah manusia atau wilayah kita di dalam menulis itu hanya kepada riset lapangannya, kepada temuan empirik di lapangan. Yang lain itu bisa dibantu ChatGPT, tapi ChatGPT kan tidak bisa pergi ke lapangan, gitu. Tidak bisa mencari data empirik. Nah, jadi desain riset itu bisa disempurnakan oleh ChatGPT. Desain riset misalnya latar belakang gitu ya. Latar belakang itu bisa dibantu ChatGPT untuk menemukan gap yang tajam gitu kan. Dia bisa membantu kita membuat gap itu karena kecenderungannya sejauh ini yang berusaha menulis sendiri itu latar belakangnya itu menjadi sangat panjang ya, latar belakangnya menjadi 10 halaman gitu ya, latar belakang masalah aja 10 halaman untuk menunjukkan apa biar kelihatan panjang proposal gitu. Proposalnya kan kebanyakan Anda teman-teman yang lama itu sekitar di atas 50 halaman lah, 60 halaman. Itu kan terlalu panjang sebetulnya. Nah, ChatGPT itu bisa menyederhanakan itu, bisa misalnya kita minta di latar belakang masalah itu, tolong buat latar belakang masalah atau tolong buatkan guideline latar belakang masalah yang menunjukkan gap. Ada gap di dalam topik yang misalnya Bapak Ibu ingin tulis itu.
lalu dia akan bantu gapnya itu, menemukan gapnya itu. Cuma ya harus kita kritisi terus gitu. Enggak begini maksud saya, ya. Nah, terus dia akan koreksi gitu kan, dia akan. Jadi menemukan gap itu sangat lebih gampang dibantu oleh ChatGPT. Kan kebiasaannya kita kawan-kawan dulu itu, mahasiswa yang saya bimbing itu, dia cenderung memasukkan semua yang dia ketahui di latar belakang itu. Jadi padahal tujuannya sederhana, kan latar belakang itu hanya untuk menunjukkan ada gap, ada hal yang harus saya teliti, ada gap empirik ataupun gapnya teoritik gitu. Gap teoritik itu teori-teori itu misalnya tidak membahas ini secara tepat gitu ya, teori-teori yang ada itu. Nah, teori-teori yang ada hanya membahas sampai sini sehingga kita perlu mengembangkan sebuah teori yang mungkin merupakan sintesis dari teori itu untuk membahas kasus ini kan. Tapi itu singkat saja di latar belakang. Ada gap teoritik, ada gap empirik kan ya. Gap empirik itu gap fenomena itu kan. Ada program ini secara empirik kan, tetapi program ini menghadapi berbagai masalah gitu kan. Ada gapnya. Ada gap, ada tujuan untuk distribusi keadilan misalnya, tapi ternyata itu belum tercapai sepenuhnya. Dan itu kan gap empirik bukan teoritik gitu kan. Nah memang itu bisa membantu. Jadi si ChatGPT itu boosting, mengangkat membantu kita untuk merumuskan latar belakang itu gap itu. Nah, itu saya kira tidak masalah dipakai ya. Tidak masalah dipakai. Karena ada banyak sekarang yang memakai ChatGPT itu. Ya kalau benar memakainya alur disertasinya menjadi bagus. Banyak mahasiswa S1 saya juga pakai itu, tapi ketika ujian mereka kelimpungan karena anunya itu benar nulisnya, tapi ketika ditanya mahasiswanya tidak paham teorinya, nggak paham akar teori itu, tidak paham paradigma teori itu misalnya. Kemudian dia salah menyuruh ChatGPT-nya, misalnya dituliskan ada dilema apa gitu kan, coba tolong buat latar belakang tentang dilema keamanan atau apa gitu ya kalau dalam bidang saya itu. Nah dibuat ternyata sebetulnya tidak ada dilema itu. Nah dia juga pakai apa gitu, pakai misalnya dia mengatakan bahwa ini konstruktivis kata dia. Terus kita kejar, penulisnya tidak bilang dia konstruktivis. Kemudian dia ngaku ya Anda benar, saya keliru katanya gitu. Jadi dialog itu penting kepada kalau mau pakai itu ya, dan dia membantu ChatGPT. Dia sama seperti internet gitu kan, membantu Anda. Dan itu kalau saya sih tidak masalah gitu ya memakai itu. Biarkan ada apa lagi persoalan-persoalan yang perlu, ya kita sampai jam 7 saja ya. Nanti sore gimana, absen saja ya, tidak usah kuliah. Itu itu Mas Arif ya senyum-senyum aja itu kan. Kan sudah banyak itu teorinya, itu kita capek itu ya. Saya pun sudah nggak tahu lagi mau apa. Itu terlalu ideal sebetulnya ya, karena realitasnya yang lama-lama ya, nggak itu mudah-mudahan Bapak Ibu yang sekarang itu lebih semangat atau lebih ideal. Yang lama itu akhirnya kembali ke jurnal berbayar. Gitu. Nah jurnal berbayar itu semua teori itu tidak berlaku itu. Semua yang kita pelajari itu sudah dikirimkan saja apa adanya gitu. Apakah paper itu punya gap yang bisa diperjawabkan atau tidak, apakah ada kontribusi teoritiknya atau tidak, itu ya sudah sebagaimana adanya as it is gitu kan. Jadi lalu karena dia berbayar, karena memang ya mungkin dikasih komentar sedikit-sedikit oleh mereka, lalu
publish itu cepat untuk menggugurkan itu aja kewajiban itu. Kalau mahasiswanya bilang, Pak, alhamdulillah sudah submit katanya, sudah diterima katanya gitu kan. Sebetulnya ya itu prosesnya seperti itu. Monggo kalau silakan ada hal-hal yang berkaitan dengan publikasi, karena itu salah satu syarat ya yang harus dilakukan. Jadi Bu Mel itu nggak usah minta tolong itu karena sudah Sinta sekarang ya. Sinta itu nggak terlalu masalah ya. Ya tapi nggak apa-apa minta tolong Mas Arif itu. Tapi kalau nggak mau ujian terbuka harus tambah 1 Scopus katanya Prof. Ya itu ya. Padahal ujian terbuka juga mahal ya. Scopus itu ya kalau mau itu memang merintisnya dari awal, dari membuat proposal gitu. Dari proposal itu sudah memikirkan buat Scopus, artinya Scopus yang tidak usah berbayar gitu ya. Kalau berbayar itu kan itu sudah mepet hanya untuk agar apa gugur itu kewajiban itu. Jadi kalau mau tetap mau Scopus itu lama ya, setahun ya, itu paling cepat setahun, itu yang tidak berbayar itu setahun itu sudah cepat, itu baru publish itu kan setahun. Dan kalau ditolak sekali, 2 kali atau 3 kali itu tidak persoalan sebetulnya, memang begitu. Nah, ya yang tidak berbayar itu bukan hanya sebetulnya untuk negara-negara non non publishernya, di luar publisher yang saya sebutkan tadi. Nah itu lebih mudah biasanya ya, di luar publisher Springer, Taylor Francis, Oxford, Sage. Nah di luar 4 itu lebih gampang gitu ya, lebih gampang lah untuk diterbitkan gitu ya. Taylor and Francis itu yang paling umum, yang paling dominan. Nah tapi semua yang dipublish oleh mereka, jurnal-jurnal yang Taylor and Francis itu memang ketat reviewernya. Jadi kalau Anda bisa lihat di situ ya, diterima katanya tanggal berapa gitu kan. Itu paling cepat itu 6 bulan dia baru sampai kepada terpublish gitu, terbitkan. Itu paling cepat. Nah proses penolakannya lebih cepat lagi gitu kalau dia tolak. Yang Anda coba kirim, bisa katakan tadi prosedurnya editornya baca gitu, ini layak atau enggak untuk dikirim ke reviewer. Nah kalau dia bilang nggak layak, ya langsung dipotong di situ, dikirim surat jawabannya dalam 2 hari 3 hari ya, paling lama seminggu. Lalu dia kirim dengan permintaan maaf dan sebagainya. Tapi ada apa kalau kita mau coba itu? Tadi saya bilang si ChatGPT itu sangat membantu gitu ya. Nah beberapa dosen juga itu pakai itu gitu ya. Ada yang sangat produktif tapi bukan nulis Scopus, tapi nulis di jurnal-jurnal, bukan jurnal sih, kolom-kolom di koran baik dalam negeri atau di luar negeri. Dia suruh saya ChatGPT itu menulisnya, terus dia perbaiki, dia perintahkan saya mau ini, saya mau itu kan nulisnya, lalu selesai dan dia bisa publish di dalam nulis artikel bahasa Inggris itu kan, lalu muncul artikelnya. Tapi pemikiran dia sebetulnya hanya memerintahkan ChatGPT itu untuk menulisnya. Tetapi kalau itu bukan yang Scopus ya, maksud saya jurnal artikel-artikel umum pendek 5 halaman atau berapa halaman, 10 halaman itu untuk koran itu. Tapi untuk Scopus, ChatGPT itu juga strateginya harus lebih canggih gitu. Ada pengalaman lain atau apa?
Pak Rusman. Gak ada. Ibu Dini aman? Masih kebingungan, Bro. Ini mencari jurnal yang Sinta 2 tadi yang sesuai dengan MN Scoop-nya kita ini, terutama administrasi publik, karena kemarin kan diinformasikan ketika Pak Weni ada ke sini, itu sebisa mungkin memang tidak memilih jurnal yang multidisiplin. Jadi kami harus diarahkan ke administrasi publik. Nah, contohnya ketika saya bicara energi gitu kan, energi terbarukan, di administrasi publik itu ada beberapa yang jurnalnya tidak mengarah ke sana, Prof, gitu. Jadi agak kesulitan juga, sehingga ketika saya misalnya mau mengarahkan ke jurnal energi misalnya gitu, jurnal lingkungan, itu agak mikir-mikir jadinya, Prof, gitu. Nah, Sinta ini pun Sinta 2 ini kemarin juga katanya sulit ditembus juga, Prof, gitu. Teman saya sampai ada yang bayar 20 juta gitu. Itu agak mengkhawatirkan juga bagi saya itu. Terutama kita harus memilih jurnal dengan spesifik tadi, yang artinya sesuai keilmuan gitu. Saya ketika kemarin kita sudah untuk mencari jurnal Scopus mungkin sudah diarahkan, tapi yang jurnal Sinta ini apakah kita harus memang mencarinya di web Sinta itu, Kemenristek Dikti itu, atau bagaimana, Prof? Mungkin ada tips-tipsnya. Iya, itu ya betul tadi ya. Sebetulnya yang pertama itu cari SK keputusan Dikti itu ya. Setiap tahun itu dia membuat list ya. Saya nggak tahu aksesnya dari mana. Karena setiap jurnal Indonesia itu dia direview setiap 4 tahun ya kalau nggak salah, untuk melihat level Sintanya itu. Jadi kemudian dia rilis surat keputusan mereka itu setiap berapa semester itu, setiap semester kalau nggak salah. Nah itu salah satu cara cari akses ke list itu. Dari list itu kan kita tahu mana yang Scopus gitu, mana yang Sinta berapa gitu ya, urutannya itu. Nah, yang kedua itu ya saya juga terus terang kesulitan memang gitu ya, seperti dialami oleh Bu Dini itu. Tapi kan keperluan saya mencari jurnal itu kan mencari artikel yang relevan untuk bahan kuliah gitu, bukan untuk dipublish itu. Karena memang dia misalnya kita tulis, kalau kita tadi ya pakai Google itu kita tulis administrasi, ya kan munculnya beberapa jurnal administrasi itu, padahal kadang-kadang namanya dia nggak pakai administrasi, tapi tentang administrasi. Jadi ada yang luput di situ. Nah, ya lalu ya itu salah satu caranya, saya kira pakai Google itu, Google Search itu. Biasanya itu Mas Pandu tadi itu saya bilang dia rajin itu. Dan mestinya nanti saya usulkan ke Pak Weni itu untuk membuat list itu ya, list jurnal-jurnal administrasi publik itu. Mungkin dia bisa suruh stafnya untuk mencari itu, sehingga kita bisa menjadi itu salah satu pegangan itu. Ini beberapa jurnal di seluruh Indonesia ini, mulai dari Araniri, karena sebetulnya hampir di setiap universitas itu dia punya jurnal, karena kewajiban setiap jurusan itu, setiap prodi itu ada jurnal Sintanya, harus publish jurnal itu. Ada yang bagus ya, tentu saja dari UGM, misalnya jurnal administrasi publik UGM atau Undip atau UNER atau Unpad, itu bisa di search langsung ke universitasnya. Universitas yang sudah terkoordinasi, dia jurnalnya itu payungnya satu, jadi ada payung webnya itu, payung anunya itu satu. Kemudian dari payung itu bisa kita lihat nama-nama jurnal yang ada di universitas itu. Misalnya seperti di UGM itu ada payung web jurnalnya itu apa, kemudian lalu spesifik ke
ke bidang-bidangnya apa gitu. Nah itu juga caranya bisa ke universitas itu. Nah saya juga itu kan S1 itu juga wajib tulis jurnal. Jadi kita juga mencari itu jurnal-jurnal hubungan internasional itu. Lalu kita cari universitas yang punya jurusan HI. Lalu coba dicek jurnal HI-nya apa gitu kan, yang dari universitas itu. Ya kalau mahasiswa S1 itu ya Sinta nggak apa-apa, Sinta 5, Sinta 4 gitu ya, Sinta 6 gitu kan. Yang penting publish. Dulu kalau di UNED itu ada jurnal apa Mas Arif itu Sospol gitu ya. Jurnal elektronik Sospol. Dia sudah Sinta sekarang, Sinta 5 gitu. Kalau Sinta 4 atau Sinta 5 gitu. Nah, Sinta 5 itu, Pak. Nah, Sinta 5 ya, Sospol. Dulu asalnya itu menggugurkan kewajiban mahasiswa. Jadi mahasiswa kirim ke situ mesti publish. Tapi karena dia rutin terbitnya, kemudian ada proses review juga walaupun tidak ketat, lalu didaftarkan ke Sinta, dia jadi Sinta 5 sekarang. Di UNED itu sudah ada Sinta 3, kalau nggak salah ya, sosiologi apa gitu. Yang belum Sinta 2 memang, tapi suatu saat akan meningkat jadi Sinta 2 gitu. Walaupun jurusan administrasi saya tidak tahu Sinta berapa jurnal administrasi di UNED itu. Ya seharusnya tidak sampai 20 juta. Seharusnya tidak bayar gitu, 2 juta gitu. Kadang-kadang memang ada juga ya itu ya jadi bisnis juga ya walaupun Sinta gitu ya. Jadi ada yang harus bayar seperti itu. Tapi pengalaman saya kalau Sinta itu karena banyak ya di Indonesia, jadi dia pun perlu artikel yang berbobot gitu. Jadi kalau kita kirimkan ke kita coba secara prosedur normal gitu, biasanya tidak masalah gitu ya, dicoba gitu. Dan umumnya tidak kan dia juga punya itu dijelaskan sejak awal di itu jurnalnya berbayar atau tidak itu, dan berbayar pun biasanya tidak sampai 20 juta itu ya. Itu agak itu di luar itu kayaknya kong kali kong. Kan dia tertulis di dalam redaktur itu fee-nya berapa Sinta itu. Kecuali ya itu tadi seperti Scopus itu kita ingin cepat lalu cari editornya dikasih uang segitu. Ya usahakan yang itu saja yang ada prosesnya itu. Jangan jangan sama seperti Scopus. Scopus tapi pokoknya bisa terbit gitu. Jadi kita usahakan pakai yang normal saja karena Sinta itu sudah diturunkan kan standar dari Scopus. Itu saran saya sih seperti itu. Sayang uangnya itu, walaupun orang Pemda banyak duitnya ya. Ya itu komentar, mungkin ada lagi yang ingin bahas. Bu Andi. Pak Rido gimana? Aman? Pak Rido Muarif. Ya Pak, Pak minta saran Pak, minta tips Pak. Seringkali itu enaknya gimana Pak ya? Misalnya kita sudah menulis artikel Pak ya, mencari menyusun artikel dulu atau mencari jurnal yang kita tuju dengan melihat gaya selingkungannya Pak, gaya selingkungannya, strukturnya. Kadang-kadang kita sudah jadi nih Pak, sudah jadi terus kita submit ternyata setelah struktur itu kurang pas dengan yang kita tuju Pak, struktur penulisannya, gaya selingkungannya itu Pak. Nah, yang pertama itu Pak. Yang kedua, memang Pak kalau Scopus itu ada, saya lihat dulu kan rate acceptance-nya Pak, rasio diterimanya Pak. Nah, rasio diterimanya, terus kedua
saya juga itu kan melihat setelah rasio diterima berapa persen, kalau 20 atau 15% ke bawah itu saya gugup Pak. Saya tidak berani masuk tapi untuk tes ombak aja Pak, tes ombak Pak. Kira-kira di revisi yang mana? Karena kalau rasio diterimanya sampai 15% ke bawah itu kan berarti kan udah rata-rata Q1 atau Q2 lah minimal. Itu kan feedbacknya kan lumayan Pak, lumayan menghancurkan mental nih Pak. Lumayan menghancurkan mental, atau nanti ada desk reject atau major revision kan Pak. Nah itu Pak. Jadi untuk awal kadang menghadapi kegugupan hati itu Pak, kita submit ke satu, tapi kan juga kita penasaran nih Pak sama penilaian reviewer atau editor di Q1, Q2 yang rasio keterimanya accept ratio-nya itu kan sekitar 15% ke bawah tuh Pak. Yang itu yang masalah yang ada kegundahan hati Pak di saya sih Pak, untuk yang submit itu Pak. Kadang-kadang saya berani saya ajukan selang yang dengan ketentuan berapa hari setelah submit itu ada keputusan. Terbit keputusan major revision. Setelah kita revisi tiba-tiba langsung ditolak, ada gitu Pak, ada Pak. Itu gimana Pak ya? Minta tipsnya tuh Pak. Ya, tadi pernah kita singgung juga. Pun itu sudah mengalami review 3-4 kali gitu sebelum muncul publish di situ. Karena apa? Editor itu dia ingin jaga kualitas jurnalnya ya kalau di Scopus itu, sehingga dia kasih kirim artikel itu ke 2 atau 3 reviewer. Nah, reviewer semakin kejam reviewer itu, editor itu sebenarnya semakin senang gitu ya. Karena akan menjaga kualitas jurnal itu sebetulnya. Kadang-kadang reviewernya itu kadang-kadang ngawur juga, banyak juga seperti itu. Nah, kalau kita ikuti itu memang kadang-kadang frustrasi ya. Nah, kalau orang itu passionnya menulis, itu ada teman saya dosen Undip itu bekas mahasiswa HI ya. Dia bilang dia itu ditolaknya 10 kali gitu ya. Jadi sebelum kemudian dipublish artikel itu. Jadi 10 kali. Jadi kalau di awal sudah ditolak itu sudah umum gitu ya, tidak masalah. Itu kalau kita mau Scopus gitu ya. Prakteknya memang seperti itu. Jadi tidak, karena requirement-nya itu memang sangat tinggi. Terutama kontribusi teoritiknya itu memang harus ada ya. Kita kan, kalau saya sih jauh susah sampai ke situ gitu. Nah, untuk sampai ada kontribusi teoritis yang jelas itu. Nah, umumnya yang kita lakukan di paper-paper kita ya ataupun di disertasi itu seolah kita ini ada kontribusinya, tapi sebetulnya bukan begitu kehendak redaktur itu kan. Kita misalnya bilang belum ada yang meneliti ini gitu kan. Setelah melihat dia bukan masalah belum ada atau tidak, itu bukan kriteria mereka gitu. Apa kontribusi teoritisnya bukan sudah ada atau belum orang menulis topik itu gitu kan. Nah, itu salah satunya yang dia inginkan. Jadi memang requirement-nya di Scopus yang itu tadi ya, bukan yang berbayar, itu memang lebih tinggi. Jadi tidak usah khawatir Pak Rido, saya tidak punya solusi, itu pengalaman masing-masing yang berproses seperti itu. Kita panggil pun semua pakar yang menulis itu ya, yang sudah canggih itu. UNED itu udah berapa kali itu ya. Saya kira Mas Arief itu tahu ya, panggil orang ini, orang itu, orang yang berpengalaman itu untuk membantu meningkatkan Scopusnya UNED itu, FISIP itu terutama. Sepanjang pengetahuan saya nggak ada pengaruhnya. Betul nggak Mas Arief itu?
kecuali Anda coba sendiri gitu kan. Ya Pak, sering Pak, sampai bosen Pak pelatihan terus. Habisin anggaran Pak di hotel. Terus nggak ada hasilnya kan. Tidak ada Pak Zong. So, iya itu. Jadi kita harus pengalaman sendiri untuk, dan itu bagus langkah-langkah awal kita mencoba mengirimkan, gitu ya, mencoba menulis, kemudian kita kirimkan. Itu bersyukur kalau direview. Itu umumnya ya tadi seperti kata Pak Rido itu dalam 2 hari muncul surat permintaan maaf itu kan. Nah ada sudah sebulan kita kirim ya, sebulan lebih. Wah ekspektasinya ini akan direview kan, ada review. Tiba-tiba muncul surat tidak ada reviewnya, mengatakan bahwa ini reviewer kami mengatakan tidak layak, tapi nggak ada komentarnya, hanya tidak layak. Nah, yang bagus itu kita berharap dia kasih komentar, gitu. Walaupun ditolaknya apa, nah itu bagus itu. Dia misalnya kirim ke 3 editor itu kadang kirim ke 3 reviewer. Nah, ada 1 reviewer saja yang bilang ini major revision bisa dipertimbangkan, itu sudah bagus itu. Jadi yang 2 itu dia kasih komentarnya, dari yang 2 reviewer yang menolak itu tidak bisa dipublikasikan, dia kasih. Jadi kita masukan-masukan mereka itu kita pakai untuk memperbaiki artikel itu. Jadi prosesnya itu lama. Nah masalahnya di UNED itu, di FISIP itu tidak pernah kita kirim gitu kan. Jadi kita tidak tahu gitu. Nah itu sebetulnya bukan masalah mahasiswa, masalah dosen pun. Ilmu sains itu lebih mudah ya. MIPA itu Anda punya paper matematika 6 halaman itu sudah bisa Scopus gitu. Makanya yang paling tinggi di UNED itu adalah orang-orang sains ya, orang-orang farmasi ya, itu karena mereka fix kan. Ya, ada temuan yang sangat nyata, yang empirik, temuan apa gitu. Ya itu akhirnya dikirim, jadi ada dan paper mereka tidak pernah panjang, 4 atau 5 halaman, lalu sudah Scopus itu. Nah ilmu sosial itu kan panjang, jadi misalnya 6.000-7.000 kata itu ya, dibuat panjang-panjang, kemudian tiba-tiba ditolak. Nah itu proses saja. Jadi sebetulnya teori-teori itu sudah capek itu ya, kata Mas Arif itu. Sudah menghabiskan anggaran gitu ya. Kadang-kadang memang tujuannya untuk menghabiskan anggaran, masalahnya itu kan. Jadi lalu zong nggak ada itu adanya impactnya itu. Ada kadang-kadang kawan kita memang urgen ya, karena dia sudah mau pensiun ya, lalu memerlukan publish artikel Scopus supaya pensiunnya nggak cepat, dia bisa lanjut ke profesor itu. Gagal juga gitu, ada yang nggak berhasil gitu kan. Nah misalnya itu kita bisa tanya kepada Prof. Petut itu ya, dia sudah lama memperjuangkan nulis itu ya. Jadi 3 tahun sebelum dia pensiun itu dia sudah menulis satu Scopus itu untuk supaya dia dapat lolos profesor itu. Ya, akhirnya syukur dia dapat gitu ya. Nah, tapi pengalamannya sangat berbelit gitu. Nanti kalau dia tidak masuk di tim ini ya. Jadi pengalaman seperti itu tuh sebenarnya lebih menarik gitu. Saya tahu dia nulis itu karena dengan diskusi dengan Prof. Agus juga tentang artikel dia itu. Jadi pertama ditolak, kedua ditolak, ketiga ditolak, itu saya nggak tahu berapa kali dia ditolak gitu ya, mungkin 4 kali atau 5 kali, kemudian baru ada jurnal yang mau mereviewnya. Ya seringkali penolakan itu karena alasan kurang bagus sebetulnya, tapi dia ngomongnya ini salah alamat gitu, sering gitu ya, itu umum. Jadi ya tidak masalah lah bagi kita sebetulnya. Ya itu Pak Rido, bagus langkah-langkah awalnya itu, tapi solusinya
pengalaman sendirilah terutama ya. Silakan mau diskusi apa lagi, silakan kalau ada hal-hal yang itu ya. Ya sudah diberikan semua ya teori-teorinya. Tidak usah lagi gitu. Mas Arif sudah senyum-senyum saja gitu. Semua pengajar itu dia seolah tahu gitu ya. Ini loh harusnya kontribusi teoritiknya itu katanya. Tapi dia pun nggak ada skopusnya gitu. Atau belum kirim gitu. Betul, Prof. Ya itu jadi saya ya itu tadi, jangan dikira mereka yang hebat kelihatannya itu tidak ada prosesnya itu ya. Itu prosesnya lama, panjang juga gitu kan. Jadi itu yang itu. Nah kalau di ya itu, jadi jangan kelihatannya bahwa itu bagus itu. Ini saya pernah nulis juga berapa kali ditolak itu ya, itu umum. Nah, tapi memang kadang-kadang editor itu selera-selera juga ya. Jadi dalam bidang ilmu saya yang sangat western centric gitu. Biasanya tidak suka orang mengkritik paradigma ya barat gitu ya. Lalu dia tidak suka aja gitu ya, bukan bahwa artikel itu tidak berkualitas gitu. Jadi saya pernah kirim 2 kali ke artikel yang itu dan jawabannya seperti itu, langsung dia tolak, tidak cocok dengan jurnal. Nah di jurnal ketiga yang saya kirim itu saya lihat editornya itu kayaknya orang global south gitu, orang selatan, orang yang suka kritik gitu, orang suka paradigma baru ya, paradigma dunia ketiga gitu. Nah direview oleh dia gitu kan, kemudian diterima gitu. Jadi itu hal itu kan pengalaman, jadi nggak bisa nggak bisa dijadikan aturan gitu ya. Nah ini kan misalnya nggak tahu bisa dilihat ya. Nah ini kalau punya saya itu yang ini di Review of Faith and International Affair ini. Nah ini Scopus, ini Q3. Nah ini dia tidak banyak menolaknya. Artikel ini bisa dilihat ya ini ya. Nah ini tidak langsung dikirim ke jurnal itu, dia langsung senang gitu karena topiknya itu moderate Muslim. Jadi dia ingin melihat bagaimana Muslim-Muslim moderat itu bisa muncul gitu ya di tulisan itu. Jadi ini saya mengkritik gerakan 212 itu. Kenapa dia mati itu karena ada moderat Muslim itu. Kayaknya mereka senang gitu kan dengan itu. Lalu di review jurnal Q1, Review of Faith International Affair. Q1 saya dikasih insentif 10 juta waktu itu. Saya mengajak Om Arif itu pergi ke Watulo makan-makan itu, tapi dia nggak punya waktu, jadi nggak jadi gitu kan. Nah ini yang mahasiswa bisa cek ya, Dynamic Governance dari Bu Rukmiyati. Saya kira dia bayar berapa gitu ya. Nah, Edelweiss Science Applied Science and Technology. Jadi ini yang maaf jadi yang itu ya, pokoknya publish gitu. Dari nama jurnalnya itu kan sudah nggak cocok. Edelweiss Applied Science and Technology gitu. Padahal tulisannya tentang governance, tentang tourism. Nah itu yang ya pokoknya publish gitu ya, supaya gugur kewajiban itu.
Nah ini bagus yang satu ini, bisa dilihat ya, Beyond Colonial Narrative gitu. Nah ini Scopus juga. Nah, ini Taylor Francis semua ya, Heritage and Society, dan satunya ini Review of the Faiths itu juga Taylor and Francis. Itu Q1, ini juga Q1 gitu. Yang tadi Q2, yang ini Q1, cuma saya penulis kedua, jadi uangnya lebih sedikit insentifnya. Nah kalau yang kolonial naratif ini lebih besar insentifnya karena Q1 dan saya penulis pertama gitu ya. Itu ini sebetulnya hasil riset sudah didanai, tapi dikasih insentif juga sama UNED Q1. Ini jadi kalau yang di mana nih Orchid ini, jadi untuk mengecek seberapa banyak Scopus orang itu dipakai Orchid ini ya, kemudian Orchid terus sebut nama orang itu, Orchid Agustin Hartono misalnya, Orchid Albihara. Nah di situ muncul list jurnal-jurnal artikel Scopus dia. Nah ini juga Q2 Transcending Boundaries ini. Q2 ini Q2 juga astropolitik ini. Ini Q3 ini jurnalnya UNED itu, ada jurnal hukum itu Q3. Nah itu yang di Scopus itu. Ada beberapa ya sini. Lumayan banyak. Nah itu jadi tergantung pengalaman sendiri ya. Oke, ada lagi mungkin yang ingin dibahas? Sudah ya. Nanti malam itu jam berapa? 6 itu. Ya usah lagi ya, enggak apa-apa ya. Kita masuk. Siap, Prof. Absenkan. Dengan senang hati, Prof. Kalau Mas Andi, kalau nggak bisa absen, saya lupa. Ini Mas Arif sama Mas Pandu nggak dubuk. Biasanya Mas Arif nggak ketua lab lagi ya? Oh, sampun boten, Prof. Pensiun, Prof. Ya, ketua labnya ke sana, ke itu. Dubuk ada acara akademik juga membicarakan syarat-syarat S3 itu apa itu salah satunya ya. Yang kemarin hari ini finalisasinya. Kemarin saya dengar dibicarakan juga syarat penulisan itu, biasanya dari Pak ini dua saja maksudnya, cuma harus yang bahasa Inggris. Oke lah itu ya, makasih ya atas kehadirannya pagi. Terima kasih, Prof. Sehat selalu. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Sehat-sehat terus, Prof. Baik.